Hai Andika, guys di sini setiap pekerjaan pasti memerlukan yang namanya referensi. Contohnya kalau misalkan kalian adalah seorang videographer atau fotografer, kalian pasti butuh referensi untuk color palette dan juga tutorial-tutorial yang lainnya. Nah, ketika kita membuka referensi, pasti kalau misalkan kita pakai laptop, kita butuh alt tab dan juga membuka banyak window. Hal ini dinamakan dengan multitasking. Selain otak yang digunakan untuk multitasking, kita juga butuh device yang kuat juga untuk multitasking. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Swift 3 Ryzen 5 5500U. Acer Swift 3 Ryzen 5000 series ini adalah laptop yang ringan tapi kuat untuk melakukan pekerjaan yang berat. Karena dia udah menggunakan Ryzen 5000 series dengan fabrikasi 7 nanometer dengan maksimum TDP yang hanya 15 watt tapi dia memiliki 6 core dan 12 thread. Untuk sebuah prosesor dengan maksimum TDP hanya 15 watt tapi dapat 6 core 12 thread, cuman AMD yang bisa karena sejauh ini untuk prosesor X86 cuma AMD yang memiliki fabrikasi 7 nanometer. Terus buat multitasking dia juga udah disupport dengan RAM bawaan yang kapasitasnya sudah 16 GB LPDDR4 dual channel dengan speed yang juga kencang 4266 MHz. Terus untuk storage-nya juga lumayan di kelasnya karena dia udah SSD NVMe Gen 3 dengan kapasitas 512 GB yang speednya hampir 2500 Mbps. Tapi untuk memori RAM-nya karena dia udah LPDDR4 atau LP itu stand for low power yang memang biasanya untuk laptop tipis seperti ini dia onboard. Jadi memang nggak bisa di-upgrade tapi karena udah 16 GB menurut saya sih udah lebih dari cukup lah kalau 16 GB. Terus kalau untuk storage-nya dia juga nggak bisa di-upgrade karena nggak ada slot M.2 lain. Bisa kalau misalkan kalian ganti SSD utama dengan SSD yang lebih besar kapasitasnya. Atau kalau misalkan kalian pengen storage yang lebih besar, kalian bisa pilih yang SKU yang kedua yaitu Ryzen 7 5700U karena untuk storage-nya dia 1 TB. Jadi dia ada 2 SKU yang membedakan adalah prosesornya Ryzen 5 5500U, Ryzen 7 5700U dan SSD. Selain SSD itu sama, baterainya pun juga sama. Jadi untuk baterai dari Acer Swift 3 sama-sama memiliki baterai dengan kapasitas 48 Wh yang sebenarnya nggak terlalu besar ya kalau secara kapasitas. Ya standar aja kalau 48 Wh. Tapi karena banyak komponen yang low energy, RAM-nya low energy, terus prosesornya pun juga maksimum TDP-nya cuma 15 watt, dia nggak pakai dedicated graphic card, jadi untuk daya tahan baterainya lumayan lama. Ketika kita tes pakai video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%, dia bisa tahan sekitar 12 jam 10 menit. Terus kalau untuk waktu pengecasannya dari 0 ke 100% dia nggak butuh 120 menit, jadi sekitar 100 menit, nggak ada 2 jam, dia bisa penuh. Dan biasanya di laptop tipis itu kalau misalkan baterainya awet ya performanya ada yang disunat karena untuk efisiensi. Tapi hal ini nggak berlaku di Acer Swift 3 Ryzen 5 5500U ini karena dengan daya tahan baterai yang hampir 12 jam lebih tadi ketika kita loop di Cinebench R15 sebanyak 10 kali di mode balance ya. Jadi kondisi laptopnya tidak dicas balance karena saya yakin kebanyakan orang yang pakai laptop tipis itu nggak bakalan dicas dan hasilnya di performa single core Cinebench R15-nya dia dapat poin 167 dan kalau untuk multicore-nya di running pertamanya itu 1077 dan kalau kalian lihat di chart berikut ini dia benar-benar stabil. Jadi skornya itu 1000 sekian terus, nggak pernah di bawahnya. Dan untuk suhu temperaturnya di Cinebench R15 dengan mode balance kondisi laptop tidak dicas ini cukup dingin. Jadi maksimum temperaturnya itu hanya ada di 85 derajat Celcius dan itu pun juga nggak konstan. Jadi ketika full load aja. Terus juga nggak di Cinebench R15 aja suhunya ini adem ketika kita tes di 3D Mark Time Spy Stress Test hasilnya itu cukup tinggi ya untuk sebuah laptop tipis dengan 99,5%. Kalau untuk performa Fire Strike-nya dia mendapatkan skor 3348 poin lalu untuk Time Spy Test-nya ada di 1269 poin. Sekarang kita masuk ke tes yang ditunggu-tunggu oleh para videographer dan juga editor yaitu tes rendering. Seperti biasa di Adobe Premiere Pro kita pakai template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark dan kita export ke Full HD dan dia berhasil merender dengan durasi waktu 4 menit 57 detik. Walaupun bukan laptop untuk rendering 3D tapi nggak apa-apa kita coba aja dan hasilnya cukup menarik ya. Karena untuk Blender dengan template BMW CPU rendernya itu dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 6 detik dan untuk GPU rendernya 8 menit 42 detik. Jadi walaupun segmentasinya bukan rendering 3D tapi untuk sebuah CPU render 6 menit 6 detik di template BMW itu masih lumayan kencang. Cuman kecepatannya itu tadi harus dibayar dengan temperatur yang lumayan anget. Ketika kita render pakai Blender dengan template BMW tadi untuk suhu maksimum temperaturnya itu ada di kisaran 90 derajat Celcius dan dia lumayan konstan kalau di Blender ini, nggak seperti di Cinebench R15 tadi.
Terus kalau untuk GPU rendernya memang nggak sepanas ketika CPU render tadi, tapi karena dia IGP atau Integrated Graphic Card, jadi kalau kalian lihat di chart ini untuk GPU rendernya, dia ada di kisaran 86 derajat Celcius, dan untuk GPU temperaturnya yang berarti juga CPU temperatur juga karena IGP, jadi dia ada di kisaran 83 derajat Celcius. Sekarang lanjut ke tes gaming juga, walaupun sekali lagi ini bukan laptop yang tujuannya untuk gaming. Kalau Acer gamingnya ya Acer Nitro, Predator, Helios, tapi dengan Ryzen 5 5500U-nya ini kalau misalkan kalian gunakan untuk game casual, contohnya Valorant, dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high, average FPS-nya itu bisa dapat tembus di atas 100 FPS. Jadi kalau kalian player Valorant, menurut saya dengan FPS di atas 100 itu masih cukup kompetitif dan juga masih cukup responsif. Terus di game AAA seperti Genshin Impact, resolusinya ada di Full HD dan grafiknya ada di low, dia juga dapat di 60 FPS. Turun-turun itu ada di 54 FPS. Jadi kalau misalkan kalian gunakan dengan grafik low, Genshin Impact dia masih nyaman-nyaman aja. Di game Genshin Impact suhunya juga nggak sepanas ketika kita render BMW tadi, dia ada di kisaran 80 derajat Celcius dan itu pun nggak konstan. Kalau untuk average-nya dia ada di kisaran 64 derajat Celcius. Di Valorant pun juga sama, suhunya itu nggak pernah nyentuh di 90 derajat Celcius. Terus ketika kita stress benchmark seperti Cinebench, terus juga rendering dan juga gaming tadi, sekarang waktunya kita FLIR untuk lihat suhu permukaannya apakah dia panas. Dan ketika kita FLIR di area keyboardnya itu di bagian WASD memang masih lumayan hangat sekitar 40-an derajat Celcius. Cuman di area kanan itu nggak terlalu panas. Bagian armrest juga nggak terlalu panas. Ya wajar sih ya karena ini laptop tipis, jadi kalau misalkan dia udah terlalu panas bagian WASD ketika kita gunakan untuk ngegame lumayan hangat. Cuman saya yakin laptop tipis ini kalian main gamenya bakalan jarang-jarang karena memang segmentasinya untuk produktivitas dan juga laptop bisnis. Oke, jadi kita udah bahas kenapa alasan laptop ini bisa mengerjakan hal yang cukup berat. Sekarang kita bahas kenapa dia bisa ringan. Kita mulai dari desainnya dulu. Jadi desainnya ini sama seperti Acer Swift pada umumnya. Warnanya silver membuat laptop ini terlihat simple tapi modern, dan Acer Swift 3 Ryzen 5 5500U ini dia punya engsel yang baru, elevated. Jadi dia bakalan agak kebuka 15 derajat ketika dibuka seperti ini, dan dia juga udah bisa dibuka dengan satu tangan. Dengan angle yang baru ini kalau kita gunakan untuk ngetik dia lebih ergonomis, jadi lebih nyaman juga. Dan karena engselnya yang elevated ini, jadi saat layar laptopnya dibuka, bagian bawah laptop akan terangkat sedikit yang membuat sirkulasi udara dari laptop ini lebih luas, dan untuk suhu temperaturnya juga seperti yang kalian lihat tadi, dia lebih dingin ketimbang Acer Swift 3 generasi sebelumnya. Cuman kekurangannya kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, untuk engselnya ini dia nggak bisa dibuka sampai 180 degree, dan untuk exhaust-nya juga ada di sela-sela keyboard dan juga layar. Jadi panasnya itu kadang bisa ke layar dan mantul ke keyboard, yang otomatis kalau kalian ngetik dan dia terlalu panas, ya agak kerasa lah suhu yang agak angetnya. Terus kalau untuk build quality-nya dia menggunakan bahan aluminium tapi bisa membuat laptop ini tetap ringan dan nggak pegel untuk dibawa kemana-mana. Jadi dimensinya itu dia ada di kisaran 323 x 218 x 15,95 mm dengan bobotnya yang hanya 1,2 kg. Tadi kita udah lihat gimana untuk rendering Adobe Premiere Pro Export Full HD dia ada di kisaran 4 menitan. Cuman apakah dia enak untuk editing ketika kita preview? Enak-enak aja sih ya, karena untuk layarnya ini dia udah pakai layar yang IPS-nya Acer, jadi bukan IPS level lagi. Dan untuk color game mode-nya dia juga udah ada di 100% sRGB yang menjadi standar kalau misalkan kalian adalah editor, karena warna yang dihasilkan itu akan tampak seperti warna aslinya. Kalau untuk brightness-nya ya standar sih ya, dia bisa mencapai 300 nits dan resolusinya juga bukan XD ya, tapi resolusinya ini udah full XD. Di atas layarnya ini ada webcam yang resolusinya XD tapi 720p 30 fps. Dan sekarang kita cobain untuk kualitas webcamnya kalau misalkan kita gunakan untuk meeting online. Dan seperti ini kira-kira untuk kualitas webcamnya. Ini memang lighting saya yang nggak terlalu terang karena saya mau bikin efek-efek agak dramatis. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini masih ada beberapa noise, cuman skin tone saya sih masih oke ya, masih terlihat dengan jelas. Noise-nya itu nggak di bagian muka, tapi di bagian pojok-pojok yang memang nggak kena area lighting. Dan untuk kualitas mikrofonnya kira-kira seperti ini. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana kualitas mikrofon dari Acer Swift 3 Ryzen 5 5500U ini. Selain kamera dan mikrofon, tentunya laptop ini juga dilengkapi dengan speaker yang juga sudah disupport dengan DTS audio. Jadi di dalam laptopnya ini ada software DTS-nya yang bisa kita pakai untuk setting suaranya sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau untuk kualitasnya sih, menurut saya standarnya Acer Swift, standarnya laptop tipis. Kira-kira seperti ini suaranya.
Dan karena ini laptop bisnis, laptop produktivitas, laptop yang kita gunakan untuk cari uang, untuk kerja, selain layar yang nyaman harus IPS 100% sRGB dari segi input device seperti touchpad dan juga keyboard, dia juga harus nyaman. Dan keyboard dari Acer Swift 3 Ryzen 5 5500U ini menggunakan model chiclet yang feel ngetiknya ini tactile dan nyaman untuk dibuat ngetik. Kalau kalian pernah ngetik di Acer Aspire itu menurut saya agak kurang nyaman ya, kelas-kelasnya mainstream. Tapi Acer Swift ini udah kelas-kelasnya laptop tipis, tactile dan nggak kerasa murah gitulah. Keyboardnya ini juga udah dilengkapi dengan backlit, tapi sayangnya hanya ada satu settingan backlit-nya di tombol F5, nyala dan mati aja, jadi nggak ada tingkat adjustment brightness-nya. Untuk tombol-tombol lainnya ukurannya normal, hanya di tombol arrow-nya aja yang berbeda, karena ukurannya lebih kecil setengahnya dari tombol biasanya. Cuman sayangnya tombol arrow-nya ini yang menurut saya agak sempit dan terlalu berdekatan dengan back up dan juga back down. Jadi kalau misalkan usaha atau pekerjaan kalian itu di bidang tabulasi data, Microsoft Excel, ya harus beradaptasi sedikit demi sedikit. Terus untuk input device di bawah keyboard yaitu touchpad. Untuk touchpadnya ini sebenarnya udah cukup nyaman. Travel distance-nya menurut saya pas, responsif juga, feel-nya ketika dipencet itu juga udah nyaman. Cuman sayangnya kurang besar aja ya, karena kalau misalkan lebih besar akan lebih nyaman lagi kalau misalkan kita laptopan tanpa menggunakan mouse. Walaupun tetap enakan kalau laptopan itu pakai mouse. Terus kalau dari segi konektivitas, jelas dia untuk WiFi-nya udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5 juga. Dan kalau untuk portnya di sebelah kiri dia ada input power, ada USB Type-C yang punyanya AMD, jadi bukan Thunderbolt ya, tapi udah masih lumayan kenceng dengan USB-C 3.2. Terus di sebelahnya lagi ada port HDMI dan juga USB Type-A 3.2 Gen 1. Lanjut ke bagian kanannya ada audio jack 3,5 mm, satu lagi port USB 3.2 Gen 1 Type-A, dan yang terakhir port keamanan yaitu Kensington Lock. Bicara soal keamanan, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fingerprint seperti biasanya Acer Swift yang letaknya ada di pojok kanan bawah keyboard. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Swift 3 Ryzen 5 5500U ini. Kalau untuk harganya, yang Ryzen 5 ini harga SRP-nya ya itu sekitar 11 juta. Cuman tadi saya lihat itu ada yang jual sekitar 10.300.000, 10.500.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan harga ini juga sudah include dengan Windows 11, terus juga udah ada Office 2021 jadi versi terbarunya. Dan untuk garansinya Acer itu panjang banget, garansinya Acer itu 3 tahun. Kesimpulannya, untuk sekelas laptop kerja, laptop bisnis, laptop produktivitas di harga sekitar 10 jutaan, ya jelas worth to buy ya. Karena speknya yang menggunakan Ryzen 5 5500U dengan 6 core 12 thread yang performanya udah kalian lihat tadi. RAM-nya pun juga 16GB LPDDR4X yang speednya juga kenceng, jadi kalau misalkan kerjaan kalian multitasking, butuh referensi untuk alt-tab dengan buka banyak window, nggak masalah. Gas aja, hajar aja, karena dia pasti kuat. Terus kelebihan lain yang jelas, dia laptop ringan yang bisa melakukan hal pekerjaan yang berat. Dimana itu biasanya jarang terjadi di laptop tipis. Kalau untuk kekurangannya, ya karena dia laptop tipis jadi opsi upgrade-nya terbatas banget. Contohnya memori RAM-nya nggak bisa di-upgrade karena on-board. Kalau storage sih masih bisa di-upgrade, tapi dengan cara mengganti dengan kapasitas yang lebih besar. Terus kekurangan lain kalau laptop ini digunakan oleh editor, videographer, atau graphic design lainnya, menurut saya kurangnya port SD card ini ya. Ya memang bisa beli dongle, cuman kalau misalkan port SD card yang built-in dengan laptop itu biasanya speednya lebih bagus dan gak ribet. Kekurangan lain ya tombol arrow-nya yang menurut saya bukan kekurangan sih. Kita butuh adaptasi aja biar lebih nyaman pakainya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick STBD and see you on the next video. Bye-bye.